sex drive cowok itu 150% dari cewek. Hormon vasopressin ini yang membuat cowok itu punya kecenderungan untuk mengayomi dan melindungi. Semakin dia kuat, semakin dia kompeten, semakin dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayang. Berarti masculinity lu bergantung dari kata orang dong. Kalau orang ngomong yang ini keren, lu lakuin. Oh, kalau lu cowok lu lakuin ini. Terus lu nurutin gitu. Apakah itu beneran real masculine? Cowok itu emang dia lahir di society di mana mereka tuh nggak boleh beremosi, ngerti gak sih? Cowok yang terlalu feminin biasanya ya, gue nggak bilang selalu, lebih nggak di respect sama both genders, mau cowok maupun cewek. Jadi sama dirinya sendiri. Iya. Cowok yang feminin itu sebenarnya bukan menjadi hal yang negatif, tapi kalau hanya feminin, cewek itu hanya akan mengategorikan cowok ini menjadi friendzone material. Terus si cowok ini kayak, and he stands there on base, terus kayak langsung ada mixture gitu. Oke, balik lagi sama kita di Mendadak Monk, para monkers. Hari ini kita mau bahas suatu topik yang mungkin lebih relate sama cowok, tapi at the same time juga cewek, menurut gue penting banget untuk tahu segala dunia permaskulinan gitu ya, yang sering kali mungkin di zaman ini kayak menjadi pertanyaan, menjadi perdebatan gitu. Jadi hari ini kita mau bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan the masculine energy. Kayak mulai dari sebenarnya cowok yang maskulin tuh kayak gimana sih? Terus kayak kita bakal bawa sosok yang kontroversial, Andrew Tate gitu ya. Apakah itu the real masculine atau enggak atau apa? Kita bakal cari tahu. Terus juga gimana dengan cowok yang mungkin bawaannya tuh lebih feelings, lebih pakai perasaan, lebih feminin mungkin. Apakah dia gimana dia bisa cultivate that dengan baik dan lain-lain gitu ya, dan bertahan di dunia yang mungkin agak kejam gitu ya. Biasa kan seringkali kayak gitu. Dan yang terakhir kita juga bakal bahas tentang gimana kita cultivate atau menjadi sosok the real masculine yang sebenarnya, yang utuh. Apa itu utuh bakal kita bahas juga di nanti-nantinya. Oke, jadi gue bakal start aja gitu ya, dari pertanyaan pertama. Jadi menurut lo nih, cowok yang masculine tuh di bayangan lo kayak apa sih? Menurut gue yang pasti adalah punya visi yang jelas. Oke. Berarti punya prinsip. Kalau ada, jadi dia lihat tujuan, dan kalau misalnya ada hal-hal dalam hidupnya yang nggak sesuai dan nggak mengarahkan dia ke tujuan itu, dia nggak ambil. Jadi ada prinsip dalam hidupnya yang dia percaya, yang dia mau gimana pun tuh teguh akan itu. Nggak mau compromise. Oke. Terus itu satu poin ya. Terus poin kedua, ini jadi ngomong in general sifat-sifat aja gitu ya. Iya. Terus yang kedua misalnya menurut gua punya self mastery yang tinggi. Dalam artian Gimana tuh? dia bisa menguasai dirinya dengan baik, yang kita udah bahas juga di episode 2 ya. Dalam artian dia mengenal dirinya, udah tahu kekurangan dan kelebihannya, dan dia nggak malu untuk mengakui itu. Untuk open up misalnya. Terus untuk misalnya gue open gue nih misalnya. Gue tahu kekurangan gue salah satunya adalah kalau lo sering dibawa nyetir sama gue, lo bakal tahu gue sangat bodoh dengan pernavigasian. Tapi instead of gue denial akan hal itu, gue justru akuin, oke, gue nggak pinter nih soal navigasi, gue sering nyasar. Makanya walaupun ke tempat yang dekat pun, biar nggak buang-buang waktu, biar efisien, ya gue pasang map, gue nggak malu gitu. Atau misalnya gue parkir suka lupa, ya gue foto lah tempat parkirnya. Atau gue pasang ada app kompas lah atau apa gitu. Jadi buat ini berpetualang ke mobil. Iya betul, kayak nyari harta karun gitu. Jadi gue nggak malu mengakui ke diri gue sendiri, nggak harus diumbar ya. Maksudnya mengakui ke diri sendiri, oke, gue kekurangannya ini, dan gue take steps buat mengatasi kekurangan itu.
Itu bagian dari self mastery. Terus poin lagi, integritas tinggi. Jadi integritas itu apa? Orang yang punya integriti tinggi itu kelakuan sama kata-katanya itu sejalan. Bukan ngomongnya apa, tapi kelakuannya beda gitu. Kayak we walk the talk lah. Bukan no action talk only. Yeah. Terus karena dia pegang kata-katanya, dia juga jadi orang yang trustworthy. Bisa dipercaya gitu. Kayak gue waktu itu pernah nih ada pengalaman sama temen kos gitu kan. Pokoknya waktu itu lagi malam-malam, terus kita moodnya lagi galau gitulah, ya kan, kayak ngobrol-ngobrol segala macem. Terus gue bilang, aduh, kayaknya besok pagi, kayak kita masih udahan ya, gue mau tidur, gue mau nge-gym pagi nih gitu kan. Siapa? Gue bilang gitu, ya kan. Terus ya kayak oke gitu. Terus besok paginya dia kayak nanya di jam yang gue udah lumayan siang lah gitu. Jadi dia nggak nanya pas pagi-pagi banget, dia nanya udah kelar gymnya gitu kan. Ayo mau makan nggak gitu. Terus gue bilang, kalau tahu gue udah nge-gym, terus katanya karena saking trustworthy-nya dan saking gue ngomongin ngelakuin apa yang gue omongin, jadi dia sampai udah bisa prediksi, oh dia semalam ngomong bakal nge-gym, berarti pagi pasti nge-gym gitu. Whatever happens, gitu. Itu bagian dari integrity dan trustworthiness. Disiplin juga nggak sih? Iya, itu juga salah satu poin sih. Disiplin itu bagian dari self mastery dan itu kualitas yang maskulin menurut gua. Terus poin lagi, misalnya sekarang singkat-singkat aja ya, tadi kan banyak pemaparannya. Logis, cenderungnya itu diasosiasikan dengan maskulin, terus kompeten. Jadi kayak kasarnya apapun bisa gitu. Kayak ini benerin ini bisa. Ini ngelakuin ini tapi bisa. Bukannya universal. Universal, cuma in general karena masculine energy itu fungsinya tuh melindungi. Jadi in general ini nanti gue bakal bahas nanti atau lu mungkin lebih cocok. Cuma intinya untuk sekarang kita anggap aja bahwa masculine energy itu cenderungnya ingin melindungi. Jadi alangkah baiknya kalau keinginan untuk melindungi itu di cultivate dengan cara kompeten. Lu kompeten belajar apapun tuh lu mau aja gitu, sampai lu ngelakuin ini bisa ganti ban mobil, bisa benerin wastafel bisa atau apalah gitu. Ya. Terus yang terakhir mungkin dari gua solve problems. Jadi masculine energy itu di bayangan gua ya, itu mereka tuh bisa ada problem, orang datang ke lu terus kayak oke, nanti gue kenal orang gini gue bisa hubungin lu dan lain-lain ke orang ini, nanti problem lu selesai gitu, tunggu ya 24 jam misalnya, atau dia kerjain sendiri. Jadi lu datang ke orang-orang ini, lu bakal bisa yakin kalau problem lu selesai gitu. Jadi solve problems di bayangan gue gitu. Jadi kesimpulannya dari semuanya basically, menurut gua maskulin yang kuat, figur maskulin yang kuat itu membuka ruang untuk energi feminin bisa thriving. Jadi kalau kita ibaratkan, bayangin feminine energy itu kayak tanaman gitu. Tanaman bisa tumbuh bisa tumbuh dengan subur kalau ada di lingkungan yang pas. Misalnya mataharinya pas, airnya pas, gizinya pas, tanahnya subur. Baru tumbuhan itu bisa tumbuh dan bisa merasa aman dan merasa nyaman. Masculine energy itu adalah energi yang membuat bunga itu bisa tumbuh dengan mekar dan dengan indah. Sampai bisa tumbuh dengan nyaman lah gitu. Meskipun gue juga bisa bilang kebalikannya. Oh iya. Cuma karena kita frameworknya maskulin untuk hari ini, jadi gue pengen bahas dari sisi itu. Jadi gue pengen ngomong juga dari, mungkin tadi contoh perumpamaan ya. Sekarang contoh konkretnya, gue inget pernah
gue ada temen deket cewek, udah lama banget kita temenan. Terus dia tuh pernah komen ke gue. Dia pernah komen juga tentang temen cowok yang lain. Pokoknya kayak dia bilang kalau misalnya temen yang lain nih lagi pergi sama dia, terus kayak lagi nyetirin gitu kan, itu cenderung kayak gerasa-gerusuk banget, terus kayak nggak nyaman, jadi nggak bisa thriving gitu. Sedangkan dia pernah ngomong ke gua pas dia disetirin gua, dia bilang dia ngerasa aman, ngerasa nyaman sampai dia jadi bisa misalnya bisa cerita lah, dia jadi bisa ngomongin hal-hal yang dia pengen omongin ke gua gitu. Bukannya ada dalam fight or flight terus kayak nih nanti bentar lagi nabrak atau apa gitu loh. Itu sih contoh konkret yang gue bisa kasih. Kalau gue bisa tambahin dikit, basically feminine energy itu adalah energi yang butuh dan sangat suka untuk merasa nyaman dan aman. Makanya mereka juga sangat sangat suka dilindungi pada dasarnya, sangat suka untuk dibimbing pada dasarnya. Cuman at the same time yang tadi lu juga bilang, yang ngebimbing dan yang melindungi harus adalah sosok yang kompeten. Yang maskulin adalah kompeten gitu kan, maskulin yang kompeten. Karena gue tambahin ya, kebanyakan cewek-cewek yang masih muda, masih naif, belum tahu dunia luar karena mungkin dilindungi terus sama masa kecilnya gitu kan, jarang keluar rumah dan lain-lain. Itu udah kecenderungan ngelihat cowok yang confident, tengil, segala macam itu, mereka cenderung tertarik kan. Karena itu cerminan masculine energy. Cuma mungkin arahnya ada sedikit nyasar gitu. Dalam artian bukan real competence. Itu cuma sesuatu yang mimik real competence sampai orang tuh bisa kira, oh kayaknya dia emang kompeten ya, kalau nggak kompeten nggak bisa sepede itu gitu. Padahal bisa aja gitu. Walaupun sering kali juga orang yang tengil tuh emang karena dia kompeten ya. Biasanya, cuma nggak selalu. Bisa juga di fake gitu kan. Di fake. Dan orang mistake itu sebagai real competence. Ada lagi? Itu aja dari gua. Menurut lo gimana? Buat lo? Gue mungkin bahas sedikit tentang apa yang membedakan masculine dan feminine. Mungkin secara biologis ya. Jadi yang pertama itu adalah otak. Jadi kalau misalnya kita pelajarin otak manusia, itu ada hemisfer kanan dan kiri gitu kan. Nah, uniknya adalah kalau misalnya cewek, cara kerja otak mereka itu adalah seringkali antar hemisfer. Jadi bagian kiri dan kanannya itu bisa berkoneksi dengan lebih baik. Makanya cewek tuh jago dalam, ada yang sering bilang kayak multitasking. Not really multitasking, cuman kayak mereka tuh bisa kayak pakai kanan dan kiri tuh at the same time gitu-gitu loh. Contoh nyatanya itu lebih ke even verbal, cara komunikasi verbal, habis itu juga empati, emotional intelligence, nurturing side itu juga sangat di-cultivate dari antar hemisfer ini. Sedangkan cowok itu kebalikannya. Cowoknya itu adalah sosok biologis yang cara kerja otaknya itu kanan doang, kiri doang. Mereka bisa at the same time, cuman kayak sering kali tuh fokus. Fokus. Yeah. Makanya cowok itu yang cultivate masculinity-nya ya. Sering kali itu dia kalau lagi fokus dalam satu task, dia fokus banget. Dia fokus banget. Abis itu juga alasan kenapa pemikirannya juga lebih logis dan lain-lain. Sering kali cara pikirnya gitu ya. Karena, dan ini juga bisa jadi kekurangan. Karena hanya logis doang. Dia kurang pakai sisi emosional atau feminine energinya yang bakal kita bahas lebih lanjut. Jadi seringkali kalau misalnya cowok hanya men-cultivate sisi logisnya dia tuh seringkali bisa menjadi sosok yang terlalu kaku, kurang bisa mengerti orang lain, kurang in touch mungkin sama emosinya, dan kayak selalu menjadi AI machine, problem solving machine, ngerti sih? Makanya kan ada juga sering kita temuin kayak misalnya cewek cerita ke cowok, terus kayak, iya aku hari ini
di kantor kayak gini-gini. Oh iya gue udah tahu solusinya. Lu tinggal kayak gini aja. Padahal kayak cewek tuh nggak butuh semua itu. Cewek tuh cuma pengen didengar dan intimacy bonding gitu kan. Tapi ya kita nggak akan bahas panjang lebar. Lanjut. Terus benar, sorry, gue mau nambahin. Mungkin itu kan secara otaknya. Yang menghubungkan otak kanan dan kiri kan namanya corpus callosum. Mungkin gue nggak tahu ya ini hipotesis, tapi mungkin corpus callosum cewek mungkin lebih gede dibanding cowok kali ya. Karena banyak koneksi antara itu kan hemisfer. Terus yang kedua mungkin dari sisi biologisnya, cewek kan made untuk momong anak kan, mengasuh anak, melahirkan. Made itu maksudnya terciptakan. Iya, untuk momong anak, ya kan. Lu bayangin kayak misalnya ada. Kalau misalnya gue nggak setuju gimana? Ntar dulu. Jadi misalnya ada apa emak-emak gitu, gendong anak gitu kan. Tuh sambil misalnya ada telepon, sambil masak, sambil apa. Jadi kayaknya ini adalah sesuatu yang udah terbentuk dari zaman dulu. Karena udah kebiasaan, jadinya otaknya lebih dikhususkan untuk melakukan pekerjaan yang diffused attention. Jadi attentionnya tuh bisa macam-macam, bisa sambil ngomong anak, bisa sambil ini, sambil ngomel-ngomel, sambil masak, sambil apa gitu. Iya. Multitasker gitu ya. Iya. Itu aja. Menarik. Terus juga next point gue mungkin ya. Hand-eye coordination. Itu suatu hal yang specialized di cowok, dan cowok tuh apa ya? Bukan kompeten. Lebih unggul tanda kutip dalam hand-eye coordination. Makanya juga menurut gue itu alasan kenapa cowok yang kompeten dalam olahraga, misalnya kayak sports dan lain-lain, seringkali kayak ini gue belum bahas physical dominance ya, gue baru bahas hand-eye coordination. Tapi cowok yang udah cultivate itu dalam dirinya, kayak dia bisa punya kinetic intelligence yang tinggi. Dia bisa tahu, kinesthetic intelligence yang tinggi. Habis itu kayak misalnya dia nangkap apa tuh, dia udah tahu kayak posisi dia di mana, boleh di mana. Kayak itu semua tuh udah dia cultivate sampai jadi second nature, dan sampai levelnya tuh tinggi gitu sih. Dan itu seringkali gue ngeliat cewek ngeliat cowok yang udah cultivate itu seksi banget. Makanya kayak cowok yang refleks kayak cepet, kayak misalnya kayak tep gitu. Gue jadi inget scene yang di Spider-Man. Yang kayak yang scene Spider-Man yang dia nangkep gitu. Oh iya. Itu kan, itu juga bahkan menurut gue salah satu fungsi dari protektor. Karena protektor itu harus serba sigap ya, siap siaga kan. Jadi kayak misalnya ada apa-apa ya, gue udah siap gitu. Itu juga menurut gue suatu hal yang unik dalam cowok, dan baik untuk bukan baik sih, mungkin wajib untuk di-cultivate juga ya. Karena itu speciality-nya kita gitu loh sebagai cowok. Terus testosteron, bahas singkat, cowok tuh punya 10 sampai 20 kali lipat testosteron, which means 1000 sampai 2000%, which is itu dari cewek gitu ya, which is itu sangat amat berkali-kali lipat gitu kan. Dan fungsinya testosteron itu buat apa? Balik lagi, protecting pasti. Jadi physical dominance, gue bahas sedikit contoh misalnya, ini bukan untuk jadi toxic atau gimana ya gitu ya. Cuman ini gue ambil dari, ini gue jadikan sebagai studi aja. Misalnya Serena Williams. Oh iya, gue tahu. Ya kan? Jadi Serena Williams itu salah satu pemain terbaik tenis cewek. Of all time, ya. Habis itu dia nantangin cowok di peringkat 200-an. Dan akhirnya ada satu cowok tuh dia di peringkat 203. Dia kayak ngeladenin tantangannya si Serena Williams. Dan disclaimer kayak si cowok ini katanya tuh lagi abis minum berapa shot gitu. Berapa shot apa, pokoknya dia kayak not fully, dia agak hangover gitu loh. Abis itu kata cowoknya dia main emang for fun doang. Dia kayak main tuh nggak serius banget gimana lah. Dan Serena Williams itu dibantai 6-1 sama dia, which is itu kayak dominate. 6 set? Iya. Abis itu juga tim bola cewek nomor 1, lu tau gak? Kayak enggak yang ini. Jadi tim bola nomor cewek nomor 1 itu dari negara USA.
Jadi kalau misalnya di FIFA tuh kayak ini world championnya, tim ceweknya. Itu mereka ngelawan bocah SMP cowok. Jadi kayak ada sekolah, tim cowok SMP. Emang timnya sih maksudnya sekolahnya jago gitu. Cuman masih SMP. Dan the World Cup champion ini, bukan World Cup champion, pokoknya kayak nomor 1 dunia ini dibantai 5-2 sama bocah anak SMP. Dan ini simply menunjukkan bahwa cowok dan cewek emang physically built different gitu. Dari testosteron aja kita bisa lihat kayak 2000% lebih gitu kan. Dan ini tuh bukan untuk oh ya gue lebih kuat atau cewek lebih lemah gitu ya. Justru yang menariknya dari masculine energy ini adalah sisi satunya lagi, yaitu vasopressin, hormon vasopressin. Dimana hormon vasopressin ini adalah hormon natural dari cowok yang membuat cowok itu punya kecenderungan untuk mengayomi dan melindungi sang feminin. Jadi kayak makanya cowok tuh kalau misalnya semakin dia kuat, semakin dia kompeten, dia tuh bawaannya tuh bukan oh ya gue bisa mampusin semua orang, nggak kayak gitu. Itu mungkin kalau misalnya dia traumatic experience gitu ya kan. Cuman kalau misalnya dia whole, dia udah berdamai, semakin dia kompeten, justru semakin dia tahu oh this power tuh bukan suatu hal yang bisa gue abuse. Kayak with great power comes great responsibility gitu. Makanya semakin dia powerful, semakin dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayang gitu. Itu vasopressin, hormon. Terus juga risk-taking behavior, itu juga ada hubungan sama. Makanya kalau misalnya cowok high testosteron, seringkali kayak dia sebenarnya tahu. Ini bahkan ada hubungan yang sama lo tadi bilang. Kayak cowok berpendirian, berprinsip dan lain-lain, itu sebenarnya risk. Karena dia bisa di against sama dunia. Iya, egonya di risk kan. Iya. Bahkan kayak nyawanya mungkin bisa terancam, apalagi kalau di zaman dulu gitu kan. Sering banget ada eksekusi gara-gara seorang cowok mempertahankan prinsipnya gitu. Ya kan? Dan ini adalah salah satu bagian dari risk taking yang juga asal muasal itu dari testosteron, salah satu fungsi testosteron. Makanya dia bisa seberani itu untuk take risk, gitu kan. Dan yang terakhir yang juga ada hubungannya sama yang tadi lu bahas, visi misi sih. Jadi gue percaya, gue pernah baca satu buku dan gue juga setuju banget sama poinnya, dimana dia bilang inti dari masculine energy atau core dari masculine energy ini adalah tujuan hidup. Jadi cowok itu baru benar-benar jadi seorang cowok di saat dia tahu apa tujuan hidup dia, dan dia punya prinsip, dia bisa mempertanggungjawabkan segala hal yang dia lakukan, yang dia katakan, segala hal yang dia percaya, dan dia strive for that vision karena dia tahu ini adalah hal yang baik untuk dunia ini. Regardless kayak dunia ini menyerang dia semua. Dia kayak kalau misalnya ya gue quote dari Andrew Tate. Gue nggak sepenuhnya fans dia, cuman kayak ambil positif, buang negatif gitu. Andrew Tate kayak pernah pakai istilah tuh lucu banget sih. Dia bilang kayak ya bayangin kayak semua satu dunia nyerang gue. Abis itu kayak dia pakai yang menyerang dia gitu ya, dia pakai pistol. Abis itu dia pakai the last bullet gitu. Terus ditembak. Terus si cowok ini kayak and he stands there on base. Terus kayak langsung ada mixture gitu. Tapi di sisi masculine-nya itu emang core masculine, dimana kayak lu diserang, kayak lu Spartan gitu. Lu diserang sama 300 anak panah gitu ya, ngadep ke lu, terus kayak lu tetap berdiri gini dan lu gak takut apa-apa. Itu kayak karena sebegitu lu mengerti kebenaran dan lu pegang kebenaran itu. Makanya saking pentingnya visi dan misi gue sebut pertama kali. Iya. Karena masculine energy kalau kita nggak arahkan, itu kan tujuannya ngomongin arah ya.
Jadi bergerak ke segala arah tuh nggak ada disiplin. Nggak, maksudnya kompeten tuh untuk apa? Untuk melindungi, tapi maksudnya kalau nggak ada arahnya ya, kompeten bisa untuk melindungi, bisa untuk menghancurkan. Terus lu punya integrity tinggi gitu, kayak lu pokoknya semua positif itu bisa jadi negatif kalau lu nggak arahin ke arah yang benar. Iya, benar. Kayak lu minum racun pun dengan dosis yang pas, itu aja udah bisa jadi obat gitu. Atau lu obat dosis yang nggak pas jadinya racun. Jadi semua tergantung tujuan gitu. Jadi yang banyak core dari toxic masculinity menurut gua adalah nggak ada arahnya. Maskulin yang nggak di arah yang benar lebih tepatnya. Atau bahkan nggak ada arah. Jadi cuma di-cultivate tanpa tujuan yang jelas, atau bahkan tanpa tujuan yang baik gitu. Kalau dari POV gue mungkin bakal dibahas di next ya. Cuman budaya suppressing emotion yang membuat para cowok ini hanya cultivate the masculine side dan dia suppress feminine side-nya, yang membuat mereka jadi numb atau mati secara emosi. Therefore jadi nggak bisa mengerti orang lain, nggak bisa empati dan lain-lain. Dan therefore dia jadi sosok yang kompeten, cuman nggak punya hati, kayak robot destruktif gitu. Ya, semacam. Next, gimana dengan Andrew Tate? Ini kan sosok maskulin yang banyak cultnya nggak sih? Banyak fans-fansnya, banyak pengikutnya. Dan in some way, menurut gue omongannya seringkali tuh ada benernya, cuman cara dia menyampaikan mungkin dan cara dia menyampaikan sih sebenarnya yang membuat ini tuh jadi kok kayak gini sih gitu. Gara-gara basically dia suppress atau mendeny sisi feminine side-nya. Dia cuma pure masculine gitu kan, tanpa emosi. Gimana menurut lu? Gue disclaimer dulu. Jadi ini yang gue mau kritik adalah personanya Andrew Tate yang dia tunjukin online gitu kan. Karena belum tentu yang dia tunjukin online itu sama dengan Andrew Tate yang kalau kameras off terus ya udah gitu. Ya kan, belum tentu sama. Ya. Menurut gue Andrew Tate itu tipe yang bisa populer in the first place tuh karena itu kan populer kurang lebih pas zaman COVID lah ya. Ya kan, dimana banyak orang lonely, terus loneliness-nya itu ngebuat mereka jadi kind of lost, kayak bingung. Jadi sebenarnya dengan stay di rumah terus tuh jadi lebih lonely lah gitu kan. Dan masalahnya di cowok, loneliness itu kita anggap tuh agak tabu untuk diomongin. Kayak lu kalau emang maskulin lu self sufficient, jadi nggak perlu apa-apa, lu nggak bisa ngerasa sedih, lu nggak bisa ngerasa sakit, lu nggak bisa ngerasa lonely. Jadi cowok ngomong ke sesama cowok kalau dia lonely itu tabu banget, kayak aneh banget. Dibanding misalnya cewek ngomong ke cowok atau cewek ngomong ke cewek, kita udah lama nih nggak ketemu, ayo kita ketemu, bisa cewek ngomong kayak gitu. Biasa aja. Tapi kalau cowok ngomong kayak bro, gue kangen sama lu nih, atau misalnya kayak bro, gue lonely nih gitu, aneh banget rasanya. Tabu banget. Jadi karena loneliness yang merajalela yang kita bakal bahas juga nanti upcoming, loneliness ini ngebuat orang tuh butuh satu figur yang bisa menjustify semua suffering mereka. Jadi mereka merasa suffering ini kayak lonely banget. Terus kayak mungkin bisnisnya lagi turun karena COVID. Terus juga patah hati atau apa. Jadinya dengan adanya muncul figur kayak Andrew Tate, itu membawa orang-orang yang lagi feel lost, lagi feel broken heart dan lonely dan lain-lain, itu jadi punya voice. Kayak yang gue suka dari Andrew Tate adalah kan dia diasosiasikan dengan komunitas red pill gitu kan. Kalau pernah dengar ya, kayak alpha male gitu kan. Yang gue suka dari komunitas itu adalah mereka itu komunitas yang nggak mendinai sufferingnya cowok. Mereka memvalidasi. Jadi Andrew Tate itu sering bilang kata-kata yang kayak, yes,
you're in pain gitu kan. Dia validasi dulu gitu. Yes, kita semua merasa sakit, jadi cowok tuh nggak enak. Terus kayak dia bisa ngerant tentang gimana cowok tuh menderita dan gak ada yang peduli, dan which is emang banyak yang benar gitu kan. Jadi dia validasi. Jadi orang tuh karena udah merasa didengar, wah ini bener banget nih. Gue ngerasa gini, cuma gue nggak tahu, gue nggak pernah komunikasiin dan keluarin perasaan ini. Jadi dengan ada yang ngomong kayak gitu, itu mereka jadi langsung earsnya tuh lebih open gitu, lebih open, lebih percaya. Jadinya dengerin semua yang Andrew Tate bilang, gitu. Terus selain masalahnya adalah setelah dia validate, dia tuh juga in general dengan masalahnya dengan komunitas red pill gitu ya. In general tuh cenderungnya kayak gue sebutnya loud masculine gitu, masculine yang loud, yang merasa tuh kayak seolah-olah harus menjatuhkan orang lain dulu baru ngerasa secure dalam dirinya sendiri. Padahal in my opinion, orang yang benar-benar secure itu nggak perlu melakukan itu, nggak perlu jatuhin orang dulu baru merasa dia tuh manly. Ini istilahnya sama kayak biasa kalau anak kecil kan kayak saling bercanda ngomongnya gini kan, oh yuk coba lu ini ngelakuin ini, lu cowok bukan gitu. Kalau lu cowok lakuin ini. Terus pertanyaan gue, berarti masculinity lu bergantung dari kata orang dong. Kalau orang ngomong yang ini keren, lu lakuin. Oh kalau lu cowok lu lakuin ini. Terus lu nurutin gitu. Apakah itu beneran real masculine? Gitu. Atau sebenarnya lu hanya termakan secara ego. Dan justru itu tanda kutip kayak kontradiktif dari masculine yang bisa punya prinsip. Ya kan? Tapi dia malah ngikutin prinsip orang lain. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya lu berprinsip atau enggak? Karena yang tadi kita bilang juga di awal kan, pertanyaan pertama, salah satu kualitasnya maskulin kan punya integrity dan punya prinsip gitu kan. Integritas, kan. Nah, jadi menurut gue lu bisa maskulin dan at the same time tetap respect orang lain. Lu bisa maskulin tanpa harus menjatuhkan orang lain. Karena respect itu a sign of strength. Dan itu maskulin gitu, respect. Yang gua di gambaran gua ya, kalau orang ngomong respect, gua kebayang scene di film-film kayak Godfather. Jadi di kulturnya Italian mafia, di film itu at least, itu mereka sangat mengedepankan banget respect. Jadi kalau bener-bener ketemu gitu, cium tangan, terus dari semuanya, semua demeanor orang yang nyamperin si Godfather tuh semuanya kayak tunduk, semua kayak gitu. Dan itu maskulin gitu, kayak yang di bayangan gue gitu ya. Jadi respect itu sign of strength dan itu maskulin. Terus maskulin trait yang lain yang mungkin gak digemurkan sama Andrew Tate, padahal menurut gua ini hipotesis ya, kalau kamera off ya dia kayak gini gitu. Menurut gua salah satu maskulin trait yang dia nggak tunjukin di personanya di internet adalah kualitas dimana lu take care of others. Kayak yang tadi gua ngomong tentang gambaran lu tuh tanah dimana tumbuhan tuh bisa tumbuh dengan mekar. Itu kan artinya lu memelihara. Lu adalah suatu tanah yang saking fertilenya, saking suburnya tuh orang bisa tumbuh dengan nyaman gitu kan. Yang tadi gue bilang. Lu bisa take care of others, ngebuat orang merasa aman dan merasa nyaman sama lu. Sedangkan kalau misalnya lu cenderungnya kayak, kayak marah-marah terus, terus kayak lu kayak shit talking ini, shit talking itu, segala macam, kayak gimana orang nggak on guard gitu tiap dekat sama lu gitu. Dan satu poin lagi, lu tau nggak kenapa alasan kita ngomong kata kasar? Saya research. Jadi kata kasar ini selain dari habit, iya, secara biologis gitu kan. Kadang maksudnya kita kalau misalnya ada ya orang latah, terus orang latah ngomong kasar gitu kan, nggak sadar. Jadi itu bukan something yang dia tuh secara sadar mau ngomong. Kadang itu bisa jadi insting, refleks gitu kan. Nah itu terjadi karena
orang ngomong kasar itu alasannya adalah dia mau mengungkapkan emosinya dan mengkomunikasikan bahwa dia in pain atau dia merasa distress. Dia komunikasi dengan secara ngomong kasar. Nah, orang yang dengar itu karena fungsinya adalah untuk communicate distress, orang otomatis juga jadi guard up gitu. Jadi emosinya jadi naik juga. Itu mirip kayak, pernah dengar nggak? Kalau rumput dipotong kan ada baunya. Ya kan? Itu tanda kasih feromon, kasih signal ke rumput-rumput lain kalau kita tuh udah dalam bahaya nih, awas gitu kan. Nah basically fungsi kata kasar tuh kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya lu ingin menunjukkan bahwa diri lu maskulin dengan lu kayak ngomong kata kasar terus lu kayak nggak mengontrol emosi lu, marah-marah segala macam. Jadi orang on guard terus, gimana mau thrive? Paham nggak? Istilahnya kayak lo udah di perang gitu, di tengah-tengah perang. Gimana caranya lu bisa thriving, kayak lu jadi misalnya gue bayangin orang yang di daerah perang tuh kayak kurang gizi, terus nggak mikirin hal-hal kayak gimana mau mikirin hal-hal semacam misalnya seni dan lain-lain kalau misalnya lo udah di dalam perang gitu kan. Perang kan selalu survival, bertahan hidup gitu. Jadi seolah-olah lo ada di area sekitaran orang yang marah-marah gitu, kayak lo ada di perang terus-menerus gitu. Gimana lo bisa thrive, paham nggak maksudnya? Walaupun sisi satunya lagi adalah of course yang sisi baiknya. Itu ada orang yang emang, ini kayaknya yang jadi target kritikannya Andrew Tate ya. Ada orang yang emang cenderungnya tuh mungkin terlalu mellow, terlalu banyak fokus di dirinya sendiri, dalam artian aduh kenapa ya nasib gue jelek banget, aduh kenapa ya kayak gue menderita banget. Fokus di problem dirinya sendiri tanpa sadar bahwa dia tuh punya power lebih untuk overcome problem itu gitu. Dan itulah yang menurut gue Andrew Tate tuh suka kritik gitu kan. Kayak ini yes I know you have problems, tapi you can be strong, you can be apa gitu. Itu menurut gue sisi baiknya. Cuma kalau itu jadi unchecked, jatuhnya jadi ya toxic masculinity. Jadi nggak whole, dan lu cuma ngebuat orang di sekitar lu tuh jadi kayak guard up semua, terus kayak nggak nyaman gitu. Gitu deh. Menurut lu gimana? Andrew Tate ya. Gue sempet bilang di episode sebelumnya, kayak gue nggak percaya toxic masculinity kan. Kita bahas pelan-pelan kali ya Andrew Tate. Beberapa hal yang gue nggak setuju. Satu, materialism. Ya. Materialism. Gimana? Maksudnya di mana dia what color is your Bugatti? Ya kan. Bugatti lu warna apa gitu kan. Itu gue nggak setuju. Cuman gue nggak akan bahas panjang lebar di sini. Yang kedua tentang cewek. Ya. Dia kan bilang kayak apa ya? Oh iya, lu harus jadi the top 1% man. Abis itu kayak therefore lu bisa dapetin semua cewek sih nggak toxic ya. Cuman bukan dapat apa? Dapat kapabilitas untuk mendapatkan semua cewek itu nggak toxic. Punya kapabilitas. Iya, punya kapabilitas itu nggak toxic. Itu kan bahkan efek samping yang nggak bisa dihindari kalau misalnya lu terlalu ganteng gitu kan. Iya kan. Cuman yang menjadi toxic adalah di saat lu beneran dapetin semua cewek. Itu adalah toksiknya. Gue nggak akan bahas hal ini lebih lanjut ya. Cuman gue perlu singgung tantrik ya. Kayaknya nggak usah kali. Jangan. Oke, itu buat nanti lah. Intinya yang gue percaya, cowok itu kan sangat apa ya? Ini intermezzo sedikit gitu ya. Cowok itu spesialnya juga adalah dia tuh punya sex drive yang tinggi banget. Jadi bahkan ada research yang bilang sex drive cowok itu 150% dari cewek. Ya kan? Cuman ini dari research. Cuman yang membuat itu menjadi kekuatan adalah itu kan juga hasil dari testosteron salah satunya gitu.
yang menjadi kekuatan adalah titik dimana cowok itu bisa menggunakan energi ini, sexual drive dia, menjadi dia cultivate, menjadi bahan bakar untuk dia membangun dunia ini yang align sama visi dan misi dia. Jadi kayak kalau misalnya kita tahu di fisika, energi itu nggak pernah bisa hilang. Energi itu hanya bisa berubah bentuk. Jadi ini sama basically. Kayak gue nggak akan bahas terlalu dalam, cuman ada energi tantra gitu ya, atau tantric. Karena dibahas juga. Nggak, gue nggak bahas. Nah, intinya adalah energi seksual yang lu cultivate, lu ubah bentuknya menjadi energi lu untuk strive, untuk drive and motivation, dan untuk align sama visi dan misi lu gitu. Menurut gue wholeness dan true masculinity, peak dari masculinity zen gitu ya, itu adalah di titik itu. Makanya gue nggak setuju dengan percaya-percayanya Andrew Tate gitu ya. Tapi yang gue percaya sebagai toxic masculinity yang sempat gue bahas juga adalah budaya suppressing emotion dari cowok yang mungkin udah terbentuk dari zaman dulu gitu ya, dan generational trauma yang terus turun-temurun sampai cowok itu emang dibentuk, dia lahir di society di mana mereka tuh nggak boleh beremosi, ngerti gak sih? Kayak mereka tuh beremosi artinya mereka bukan cowok, artinya mereka lemah, dan mereka bakal ditolak sama society, bahkan sama cewek sendiri gitu ya. Ini bahkan gue ada research base aja gitu. Tapi ini juga menurut gue juga sangat mungkin terbentuk dari society. Jadi kayak cewek even agak ilfeel sama cowok yang emosional tuh bisa jadi ada biologisnya, cuman juga diperparah sama society gitu kan. Nah, kenapa ini menjadi toxic? Menurut gue adalah stoicism atau secara singkat tuh mungkin seni hidup, filosofi hidup di mana kita melihat segala sesuatu tuh secara lebih objektif. Jadi misalnya kita ngelihat ada orang nyalip kita gitu ya di jalan. Kita ngelihat itu, kita memisahkan ego kita dengan peristiwa event itu. Jadi kita tanya sama diri kita kayak, peristiwa eventnya itu apa sih? Orang nyalip. Emosi kita bisa ke-trigger gak? Bisa. Apalagi itu unconscious gitu kan. Cuma stoicism itu adalah filosofi hidup yang membiasakan otak kita untuk punya jalur berpikir yang berbeda dari insting kita. Yaitu instead of kita reaktif, kita jadi ngelihat itu objektif, dan therefore kayak, oh oke, eventnya tuh gue disalip orang. Dan therefore, ini istilahnya tuh cognitive reframing gitu ya. Gara-gara mindset kita atau POV kita berbeda, emosi kita juga bisa jadi berbeda. Itu sehat. Tapi yang nggak sehat adalah titik dimana kita rasionalisasi atau bahkan pakai defense mechanism lainnya. Yang sering Andrew Tate tunjukin itu namanya defense mechanism sublime. Dimana kita sebenarnya bisa mungkin salah satu defense mechanism paling sehat gitu ya dibandingkan defense mechanism lainnya. Jelasin dulu sublimation. Dimana, ya ini gue mau jelasin. Oh ya. Nah, dimana sublime itu adalah defense mechanism. Misalnya kita marah banget ya, kita jadi meluapkan anger kita ke hal-hal produktif. Bisa jadi, you don't know me son. David Goggins, abis itu jadi jogging jam 2 pagi. Workaholic gitu ya. Jadi workaholic. Biar menghindari merasakan emosi negatif. Iya. Jadi mungkin itu defense mechanism lebih sehat dibandingkan yang lain. Cuman at the same time, the fact bahwa kita masih kabur dari emosi itu dan gak berani untuk deal with the real emotion, the real facts gitu ya, itu adalah behavior yang tidak bijak. Karena secara psikologis bahkan kita tahu, emosi itu atau luka itu gak pernah bisa hilang. Jadi kita harus berani, bahkan ini bisa gue hubungin sama maskulin gitu. Maskulin kalau misalnya lu berani, harusnya lu juga berani merasakan sakit sebegitu dalamnya. Iya. Bukan malah menghindar dengan melakukan hal yang gak berhubungan sama problemnya. Iya. Bukan malah dengan lu mengubur emosi lu dan lu
menjadi secara nggak sadar tuh lu jadi woman hating, lu jadi apa namanya, membenci para cewek-cewek, cewek gue nggak butuh cewek, bla bla bla. Itu sebenarnya lu cuma denial. Cowok butuh cewek, cewek butuh cowok sebenarnya, dalam masculinity dan femininity yang sehat, sama-sama sehat gitu. Dan ini juga leads untuk membuat para cowok-cowok ini tuh menjadi mati secara emosi. Dan mati secara emosi ini akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Jadi apa ya, misalnya bayi baru lahir gitu ya, bayi cowok baru lahir, dia bakal ngeliat kalau misalnya bokapnya itu emotionless, dia bakal meniru bokapnya yang emotionless, yang gak berhati. Dan dia kan, bayi kan basically kayak ngikutin sosok yang lebih besar gitu ya, dia mencontoh sekitarnya. Gitu. Iya, sekitarnya. Jadi dia bakal bertumbuh menjadi sosok yang juga gak punya hati. Dan bahkan dengan menjadi cowok yang hanya maskulin dan gak cultivate feminine energy, alias gak punya hati, bahkan kita sebagai the masculine energy ini gak akan pernah bisa, tanda kutip, bersetubuh sebegitu dalamnya sama sang feminin ini. Karena justru cowok yang apa ya, gimana caranya lu bisa bersatu sama sang feminin sedangkan lu gak pernah mau atau lu selalu menghindari feminin itu sendiri. Kayak lu gak pernah bisa mengerti sisi misalnya emosi, lu gak pernah bisa mengerti orang lain, lu gak mau mendengarkan lah. Iya, lu gak mau mendengarkan, lu gak mau berempati, lu gak mau bahkan kayak lu gak mau menjadi sosok yang gak 24/7 logis. Karena menurut lu itu gak cowok. Padahal justru the true itu adalah yang wholeness yang bakal kita bahas nanti juga gitu. Iya. Yeah. Next. Nah, gimana dengan cowok yang feminin? Oke. Kayak mesti dijelasin dulu ya, feminin tuh artinya gimana maksudnya? Mungkin lebih ke arah cowok yang pada dasarnya lebih sering mellow, terus kayak mungkin dia juga perilakunya tuh lebih lebih lembut, berhati lembut. Abis itu kayak kalau misalnya cowok feminin ngomong sama cewek feminin kan, cewek bisa kayak connect banget, ngerti gak sih? Nah itu juga poin gue baru yang kenal tadi. gitu ya. Iya, itu juga poin gue yang tadi. Bahkan dengan lu cultivate feminin, lu bisa connect lebih dalam sama cewek, ya itu yang adalah feminin gitu kan. Iya, dari sisi lu gimana? Oke. Menurut gue salah satu, ini gue mau masuk sedikit teori. Jadi di personality big five yang kita udah bahas juga di episode yang mengenal diri ya, itu ada marker namanya agreeableness. Cowok itu cenderung in general agreeableness-nya lebih rendah daripada cewek. Agreeableness itu apa? Agreeableness adalah suatu ukuran yang mengukur seberapa lu nggak suka konflik basically. Jadi kalau agreeableness lu tinggi, lu jadi cenderung cinta damai. Lu nggak suka untuk ada konflik. Misalnya bahkan dalam hal yang sangat simple, kayak misalnya lu mau makan apa? Ya terserah deh gitu. Iya. Agreeableness mungkin seberapa likely lu untuk mengiyakan perkataan orang lain. Iya, untuk agreeing. Iya. Therefore jadi kalau misalnya nggak agree kan seringkali jadi konflik gitu. Lanjut. Jadi kalau misalnya agreeableness-nya terlalu tinggi, cenderung tuh orang jadi nginjek-nginjek lo. Karena lu mau nggak setuju tapi lu iyain, lu nggak suka tapi lu diem aja. Jadi orang tuh bisa semena-mena sama lu dan lu biarin aja gitu. Dan mungkin dalam konteks ini appropriate kalau misalnya gue bilang cowok yang feminin adalah yang cenderung feminin adalah yang mungkin agreeableness-nya lebih tinggi ya. Dan itu secara personality jadi kayak gitu. Masalahnya kalau kayak gitu adalah ya lu jadi dimanfaatin orang. Lu jadi keset lah gitu basically. Diinjak-injak.
Dan caranya gimana biar nggak kayak gitu? Lu salah satu cara yang simple bukan berarti gampang ya, maksudnya langkahnya cuma satu, cuma susah aja, susah juga gitu. Itu adalah lu bisa secara nggak langsung, ada cara yang secara langsung. Cara nggak langsungnya lu bisa kembangin kompetensi lu. Jadi misalnya lu jadi bisa ini, bisa itu, dan lu punya kebolehan lah di suatu bidang yang bikin lu jadi punya self esteem lebih. Jadi lu bisa bangga dengan diri lu kayak, oh oke, apapun yang terjadi gue world champion ini kok, atau misalnya gue paham nggak maksudnya. Jadi kayak itu tuh ngebuat lu jadi punya backbone lebih lah, punya nyali lebih, karena ya gue world champion kok gitu, kayak emang orang bakal ngapain sama world champion gitu, gue nggak suka ya gue nggak suka gitu loh, kayak itu secara nggak langsung. Walaupun itu bisa jadi fake confidence juga ya. Bisa, makanya itu secara nggak langsung kan. Kalau yang secara langsungnya ya latihan pelan-pelan sih untuk kayak ungkapin apa yang lu mau, apa yang lu pikirkan. Jangan kayak ditanya orang pendapat lu gimana tentang ini, tapi lu kayak ya menurut gue ya gini-gini aja sih. Maksudnya ngomong sesuatu yang semua orang tuh pasti agree gitu. Kayak jawaban yang safe-nya. Itu kan cara langsung yang mungkin masih agak susah ya. Maksud gue praktis dalam hal kecil tuh bisa aja kayak ditanya nih sama misalnya sama siapa ya, sama orang tua atau sama temen deket gitu yang udah nyaman banget tiap hari ngobrol, misalnya ditanya kita makan apa ya malam ini, ya coba instead of ngomong terserah lah, ngomong lah misalnya iya gue pengen makan yang kuah-kuahan gitu. Nggak harus even gue pengen makan A gitu, nggak harus. Kayak dari hal kecil tuh kayak gitu, gue pengen yang kuah-kuahan. Tapi nggak mau yang Jepang, maunya yang soto kayak atau apa gitu. Jadi hal-hal kayak gitu bisa pelan-pelan nge-build confidence lu biar lu nggak diinjek-injek sama orang gitu. Karena cenderungnya kekurangan yang mungkin terlalu feminin, cowok yang terlalu feminin adalah biasa kayak gitu kan. Dan masalahnya lagi kalau kayak gitu adalah cenderungnya orang yang cowok yang terlalu feminin itu biasanya ya, gue nggak bilang selalu, itu lebih nggak di-respect sama both genders, mau cowok maupun cewek. Jadi sama dirinya sendiri. Iya, karena kenapa? Salah satunya adalah karena yang tadi gue ngomongin di awal tentang integrity ya, integritas. Karena basically nggak ada prinsip yang kuat, jadinya gampang dibelokin. Jadinya kayak seolah-olah tuh mungkin loyal, tapi loyal dengan alasan nggak mau konflik. Jadi misalnya loyal sama ini, loyal sama itu, tapi sebenarnya bukan loyal, itu cuma loyal sama diri lu sendiri, biar lu merasa aman dan lu nggak terserang dan lu nggak ada dalam konflik. Jadi itu bikin secara langsung, secara eksternal orang jadi nggak respect sama lu, karena mereka jadi paham nih kalau lu bisa aja melakukan sesuatu yang merugikan mereka gitu, karena lu cuma melindungi diri lu sendiri gitu. Jadi kalau itu melindungi diri lu, kalau itu merugikan dia ya udah lu bakal lakuin gitu, paham nggak? Itu secara eksternal kayak gitu. Dan secara internal, karena lu nggak punya integrity yang kuat, kayak hati nurani lu tuh jadi marah gitu ke lu. Kayak misalnya siapa sih yang hati nuraninya nggak marah kalau misalnya ada orang yang semena-mena sama lu, misalnya kayak ada bos, besok kita kerja lembur ya, tapi nggak ada bonus gitu misalnya. Dan itu harus ya bla bla. Siapa yang hati nuraninya nggak bergetar kalau misalnya lu ngomong ke bos lu, ya oke, bos gitu. Maksudnya dengan ya oke, baik gitu, kayak maksudnya tanpa ada disagreement dalam bentuk apapun gitu. Pasti dalam hati ada luka. Iya, luka, mungkin kehilangan self respect sedikit gitu. Karena lu sebenarnya tuh marah, cuma lu suppress. Ya kan? Dan akhirnya pas lu di rumah di kamar sendirian, lu ngomel-ngomel, lu ngata-ngatain bos lu di belakang, atau kayak lu curhat ke temen lu gitu segala macam. Ya kan? Itu jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh perlahan-lahan bisa mengikis self esteem lu dan hati nurani lu, self respect lu. Dan ini hal yang gue bisa sambungin ke hal yang lebih jauh gitu. Jadi Dostoyevsky pernah bilang,
orang yang nggak bisa respect orang lain, dia bakal kehilangan respect ke dirinya sendiri. Dan sebaliknya gitu. Jadi hal-hal yang kayak tadi gue sebut itu kelihatannya kayak hal kecil. Misalnya lu ditanya mau makan apa terserah, terus lu nggak pernah ngomong kalau misalnya lu disagree, kalau misalnya lu diperlakukan semena-mena kayak dikata-katain, dibercandain atau apa, terus lu sebenarnya marah, lu nggak ngomong gitu, kayak oh ya hahaha ketawa doang, tapi di belakang kayak marah gitu. Hal-hal kayak gitu tuh mengikis jiwa lu perlahan. Gitu. Jadi menurut gua problemnya itu karena itu sisi negatifnya ya. Sisi positifnya ya karena mungkin bisa dibilang terlalu empatik sampai nggak mau menyakiti orang lain. Dan akhirnya harga yang dibayar adalah nyakiti diri sendiri gitu. Jadi kata-kata yang sering gue dengar adalah oh ya udahlah nggak apa-apa orang lain nggak apa-apa gue sakit. Yang penting orang lain nggak sakit gitu kan. Hal kayak gitu kesannya noble tuh kayak kesannya tuh mulia gitu. Ya kan, tindakan mulia nih, gue self sacrifice nih kayak mulia banget gitu gue. Cuma hal-hal kayak gitu justru mengikis pelan-pelan, dan itu menurut gue bukan kualitas positif sih. Nggak maskulin dan nggak feminin juga. Oke. Gue pengen tambahin dikit. Ini mungkin agak membingungkan ya, konsep yang paradoksikal, kontradiktif dan lain-lain. Cuman justru kalau misalnya kita pernah baca gitu ya di suatu buku, dia bilang kayak kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang lebih terutama, yang lebih duluan itu self love atau mengasihi sama, gitu kan. Kalau dari kalimat itu kita tahu self love duluan. Dan lucunya adalah kita nggak bisa fully mengasihi sesama kita kalau misalnya kita belum mengasihi diri kita sendiri. Karena bahkan kita nggak mengerti gimana cara mengasihi yang the whole, yang full, yang utuh ke diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa replikasi hal itu ke orang lain juga. Dan bahkan kalau misalnya gue hubungin sama yang misalnya diinjak-injak gitu-gitu, kayak sebenarnya kesel dan lain-lain gitu kan, itu sebenarnya secara nggak sehatnya, secara psikologi hanya akan menjadi bom waktu dimana kita tuh sebenarnya nggak terima. Cuman kita kayak seolah kayak semacam nggak bisa ngapa-ngapain sampai satu titik tuh emosi itu meledak dan kita menjadi orang yang bahkan kita sendiri nggak kenal sebelumnya karena unconscious kita yang menggerakkan kita gitu kan. Ya menurut gue itu juga berbahayanya di situ. Cuman mungkin gue masuk ke poin gue. Gue pengen bahas dari sisi positifnya sih. Jadi kayak menurut gue cowok yang feminin itu bukan. Ini gue lihat dari kacamata stoik ya. Dimana stoik itu adalah filosofi hidup yang melihat kekurangan menjadi kelebihan. Gitu kan. Salah satunya. Gue lagi baca bukunya Ryan Holiday. Oke. Yeah, The Obstacle is the Way gitu. Jadi mungkin orang-orang sering kali melihat kayak cowok feminin itu ini sebagai obstacle. Cuman nggak tentu loh. Kayak lu bisa melihat sisi feminin ini justru menjadi power lu. Karena tanda kutip lu udah cultivate this energy, this feminine energy dengan baik. Dan yang hanya lu perlu cultivate itu sisi masculine-nya. Feminin itu, nih gue ada beberapa contoh kenapa feminin itu justru bukan seringkali ya, terkadang justru itu tanda kutip kayak lebih atraktif dari masculine. Contoh, misalnya yang tadi kita bahas, cowok yang feminin ngobrol sama cewek yang feminin, ceweknya itu langsung kayak, wah gila dia ngerti gue banget nih, gitu-gitu kan. Merasa didengar, merasa dimengerti ya. Empati dan lain-lain. Bahkan bukan cuma empati, tapi kayak dia, gara-gara dia menyelami dunia feminin di dalam dirinya, si cowok ini, jadi dia juga mengerti dunia cewek itu kayak apa, gitu kan. Itu satu. Kedua, menurut gue, nih
bahkan ada ini dari bukunya Robert Greene, The Art of Seduction. Jadi ada satu archetype atau satu apa ya? Jenis seduction yang namanya the dandy. The dandy ini adalah cowok atau cewek, tapi ini kan konteksnya cowok yang punya traits feminine atau lawan jenis gitu kan. Kenapa ini seringkali menarik? Karena ini gue pakai contoh mungkin ya. Gue pakai contoh ya. Ini gue bukan nge-flexing atau gimana aja. Cuman tulisan gue emang bagus gitu kan. Bagus banget gitu. tulisan tangan gue emang bagus dan gue tuh orangnya rapi. Ya kan? Dan dari dulu, dari zaman gue SD, gue tuh selalu dikelilingin atau disukain sama cewek-cewek karena simply ngomongin tulisan tangan gue yang bagus gitu. Dan cewek tuh dan tulisan tangan yang bagus itu kan tanda kutip seperti lebih ke feminine gitu kan, feminine side. Cuman ini tuh justru bisa menjadi suatu hal yang atraktif asalkan di kontrasnya gue orang yang maniak sport banget. Gue suka banget olahraga dan suka lomba gitu-gitu kan. Jadi menurut gue ini bahkan akan kita bahas di how to be attractive mungkin as a man gitu ya. Cuman secara singkat cowok yang feminin itu sebenarnya bukan menjadi hal yang negatif, tapi kalau hanya feminin, cewek itu hanya akan mengategorikan cowok ini menjadi friendzone material. Karena nggak ada sisi opposite-nya yang adalah leadership, yang adalah protect and provide gitu kan. Nah, dan bahkan ini gue ada satu contoh lagi singkat aja. Menurut gue salah satu hobi, ini mungkin gue secara nggak langsung tuh survei gitu ya, seumur hidup gue ya. Cuman gue menemukan bahwa hobi arguably yang paling bikin cewek baper dari seorang cowok adalah cowok yang bener-bener udah cultivate the true leadership, yang bukan hanya keras dan tegas, tapi at the same time juga lembut hatinya dan bisa mengerti orang lain dan bisa merangkul orang lain. Dan cewek itu deep down sosok yang ingin untuk diayomi dan dituntun. Itu juga alasannya kenapa cowok yang pinter tuh atraktif banget, karena menurut gue pinter sangat relevan dengan kompetensi dia dalam leadership. Dan titik dimana cewek semakin maskulin, akan ada fase dimana dia sadar bahwa gila, selama ini yang gue butuhin tuh cowok yang lebih maskulin dari gue. Cewek itu seolah harus independen sampai nggak perlu cowok. Itu lebih ke karena kesalahan cowoknya gitu. Cowoknya menyalahgunakan power yang dia punya. Jadinya sampai cewek itu saking traumanya udah nggak mau deket cowok lagi dan akhirnya menganggap maskulin itu jahat. Dan efek itu ngaruh ke cowok juga. Oh ternyata maskulin jahat ya. Oke, gue nggak boleh asertif, gue nggak boleh kompetitif. Nggak perlu tegas, nggak perlu. Iya, karena konflik itu jelek. Lu harus jadi orang yang lemah lembut dalam artian. Lemah lembut saja. Iya. Lemah sih, lebih ke lemah, bukan lemah lembut. Iya.